Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 bagi ekonomi dan bagaimana masa depan tenaga kerja di Indonesia. Kompas Bisnis akan tanya ke pada awal Juli lalu Kementerian Tenaga Kerjaan Yassin menyampaikan. Selamat pagi, Mas Bima. Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam untuk rekan-rekan semuanya, serta Pak Ubed sebagai dosen pengampu mata kuliah nalar kritis, serta teman-teman semua yang menyaksikan rekaman video ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan yang tidak kalah penting, berada dalam kondisi akal yang sehat yang terus terjaga di tengah gempuran realita yang semakin hari semakin tidak menentu. Perkenalkan, nama saya Tasyatul Fitria. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan sosiologi angkatan tahun 2025. Di sini saya tidak hanya ingin sekedar menyampaikan tugas pidato, tetapi jauh lebih dari itu, saya berdiri di sini membawa sebuah keresahan, mengajak kita semua merefleksikan sebuah kecemasan kolektif yang hari ini sedang meneror jutaan anak muda serta lulusan baru di seluruh penjuru Indonesia. Mari kita mulai dengan pemandangan yang teramat akrab di pelupuk mata kita. Bayangkan jika kalian berhenti di lampu merah pusat kota. Di depan, di kanan, dan di kiri itu berjejer ratusan bahkan puluhan jaket hijau, yaitu para pengemudi ojek online yang menatap layar ponsel dengan cemas, berkejaran dengan algoritma dan teriknya matahari. Bagi orang awam, itu hanyalah potret biasa mobilitas ekonomi yang keberhasilan digitalisasi transportasi. Namun, sebagai mahasiswi pendidikan sosiologi, mari kita melangkah lebih dekat. Jika kita sempatkan untuk mengobrol dengan mereka, kita akan menemukan kenyataan pahit yang menggiris hati kita. Di balik helm hijau yang kusam itu, ternyata banyak dari mereka yang menyimpan selembar kertas ijazah strata S1 gitu di rumahnya. Ada yang sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik, dan yang paling menyakitkan bagi saya pribadi, yaitu rekan sejawat kita, yaitu lulusan dari sarjana pendidikan yang harusnya berada di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan mereka gitu. Nah, disinilah yang disebut fenomena sarjana Gojek. Ini tuh bukan lagi sekedar konten viral yang hanya 5 menit atau 5 detik gitu di media sosial. Ini tuh adalah potret makro struktur ekonomi kita hari ini. Kuliah bertahun-tahun, memeras otak, menghabiskan tabungan orang tua, bahkan memakai toga dengan bangga. Namun, akhirnya seluruh proses itu bermuara di atas kertasnya dan kerasnya aspal jalanan. Ada mata rantai yang tak terputus dengan kejamnya antara dunia ideal, pendidikan, dan kenyataan pasar kerja. Sebuah pernyataan besar sosiologi lahir dari kenyataan ini. Mengapa ijazah perguruan tinggi kita seolah-olah tuh kehilangan taringnya? Sejak kecil, kita dicekoki oleh narasi tunggal. Sekolah yang rajin ya nak, kuliah yang tinggi, supaya nanti kamu gampang cari kerjanya. Nah, dari mitos itulah jutaan orang tua rela menggadaikan aset hingga terjerat utang demi membiayai UKT anak mereka yang semakin hari semakin mahal dan secara tidak rasional. Mengapa sih? Karena bagi keluarga kelas bawah, ijazah adalah satu-satunya tiket emas untuk memutus rantai kemiskinan. Pikiran saya langsung tertuju pada pemikiran sosiolog Pierre Bourdieu mengenai kapital budaya. Ijazah yang gelar adalah kualifikasi institusional yang seharusnya menjadi instrumen negosiasi yang kuat untuk melakukan mobilitas sosial vertikal.
Namun, sayangnya, teori indah ini di atas kertas tersebut harus luluh. Lantak ketika berbenturan dengan tembok realita lapangan yang teramat keras. Tiket emas bernama ijazah S1 kini mengalami inflasi, makna yang ekstrim di mata industri. Jumlah lulusan baru yang membludak setiap tahunnya tidak sebanding dengan pasar kerja formal yang justru menyusut. Nah, akibat ketimpangan struktural inilah nilai tawar pencarian kerja jatuh bebas. Aturan main di dunia kerja industri pun menjadi tidak rasional. Untuk posisi pemula, entry level, itu tuh tidak jarang industri meminta pengalaman kerja bertahun-tahun atau membatasi usia maksimal 25 tahun. Bagaimana mungkin fresh graduate itu tuh memiliki pengalaman kerja yang formal bertahun-tahun jika ruang kesempatan awal saja sudah ditutup rapat oleh sistem gitu. Nah, kebutuhan ini yang membawa kita tuh pada apa yang disebut sosiologi sebagai reproduksi sosial, yaitu lingkaran setan di mana struktur masyarakat mempertahankan posisi kelasnya. Sarjana dari keluarga sederhana tidak memiliki kemewahan finansial untuk menggugurkan lama. Perut tidak bisa berkompromi, pilihan juga paling rasional demi bertahan hidup adalah penanggalan idealisme, gelar, dan terjun ke sektor ekonomi informal. Bekerja di sektor informal tentu halal dan mulia. Namun secara makro, fenomena ini tuh adalah bukti yang belum optimalnya penyerapan potensi intelektual anak muda di sektor formal. Meskipun narasi di ruang publik sering memuji ini tuh sebagai kreativitas digital generasi muda, kita tidak boleh terkecoh. Narasi kemandirian ini tidak boleh dijadikan tameng cuci tangan politik untuk menggugurkan kegagalan struktur negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Tantangan ini diibaratkan oleh rusaknya modal sosial, seperti budaya orang dalam dan nepotisme. Ketika koneksi pribadi jauh lebih menentukan ketimbangan kompetensi dan kerja keras, disitulah nilai keadilan sedang diuji. Budaya ini tuh jelas mencederai semangat meritokrasi yang idealnya menghargai kapitas nyata individu. Memahami sosiologi berarti kita sepakat untuk tidak membiarkan realita yang timpang ini membeku menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Melalui mimbar akademis itu, saya berseru, kita harus tegas menolak normalisasi keadaan ini. Kita tidak boleh membiarkan pemandangan ribuan sarjana yang menganggur mimpinya di jalan dan dianggap sebagai proses hidup yang biasa. Menormalisasi ketimpangan ini saja membiarkan generasi kita berjalan mundur menuju masa depan tanpa jaminan sosial yang positif, yang pasti. Jalan keluar dari permasalahan ini membutuhkan rekonstruksi radikal lintas sektor. Pemerintah tuh harus hadir mengendalikan komersialisasi pendidikan tinggi, industri yang harus melonggarkan ego pragmatisnya dengan membuka ruang magang yang inklusif. Di sisi lain, kampus tidak boleh menjadi menara gading yang terisolasi dari realitas sosial. Kurikulum tuh harus dicetak untuk melahirkan manusia merdeka yang adaptif dan bernalar kritis. Kepada rekan-rekan mahasiswa, mari kita ubah kecemasan kolektif menjadi energi berubah yang positif. Jangan biarkan ketakutan melumpuhkan daya kritis kita. Ketika sistem di luar sana melemah nilai selembar ijazah kita, ingat satu hal, mereka tidak akan pernah bisa merampas ketajaman berpikir kita, integrasi moral dan solidaritas sosial yang kita miliki.
Mari kita berkomitmen jadikan ilmu sosiologi bukan sekedar deretan teori mati di atas kertas ujian, melainkan pisau menganalisis yang tajam melahirkan solusi yang nyata. Selama kita bergerak bersama dan berkonsisten merawat nalar kritis yang solutif, saya yakin generasi kita akan hancur menjadi sarjana di atas aspal, melainkan menjadi pilar kokoh yang membangun Indonesia yang lebih adil bagi semua. Saya, Taskia Taufitria, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.